setia Bapa, Kau mulia, tenang jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Dia sediakan yang kita perlu, semua yang ku perlu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Shalom warga kerajaan, selamat siang. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah doa puasa siang hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita dimanapun berada, sekalipun kita hanya beribadah melalui ibadah online, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dari tempat kita masing-masing, saya percaya Tuhan akan melawat kita. Saudara, biarlah kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, lapar dan haus akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lapar dan haus akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Dia, maka akan berjumpa dengan Dia, akan menemukan Dia. Mari kita datang di hadapan Tuhan, Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh bersama-sama berpuasa, kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang empunya langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mencintai kami Tuhan? Kami ini tidak ada apa-apanya, kami ini penuh dengan kelemahan, tapi Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan menyertai, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya padamu Yesus Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah untuk selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan menyertai, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan yang selalu tolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Peliharaanmu sempurna atas kami, pertolonganmu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajaib segala perbuatanmu, ajaib segala perbuatanmu. Terima kasih. Sesuatu bisa berubah, tapi kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami agungkan namamu, kami agungkan namamu, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Terima kasih. Terima kasih.
Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Pertolongan-Mu ya Tuhan yang menolong kami. Kami mengarahkan pandangan kami ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Engkau Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kami datang dari Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan di hati kami, sebagai penolong, pelindung kami, Allah yang setia yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan menerima semua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok-pokok doa kita, saya ingin membagikan sesuatu buat kita pagi hari ini dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, ayat-ayat ini adalah pesan-pesan yang ditulis oleh Rasul Petrus sebelum dia mengakhiri suratnya yang pertama. Ya, mari sama-sama kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, ekspresi dari tinggi hati yang seringkali tidak kita sadari adalah keengganan kita untuk mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Dengan banyaknya perbendaharaan kita, seringkali kita merasa bahwa kita ini cukup kuat kok untuk kita bisa bertahan sendiri. Sehingga akhirnya berdoa, beribadah itu menjadi sesuatu yang rutinitas buat kita. Kita pikir ya udahlah, doa nggak doa, beribadah nggak beribadah, kita juga mampu kok untuk melewati semuanya. Kita juga bisa kok untuk bisa menghadapi kehidupan yang ada di depan ini. Saudara, kalau kita menyadari betul bahwa tangan Tuhanlah yang kuat itu, yang menolong kita,
maka kita tidak akan pernah enggan untuk memberikan kepercayaan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan segala kemampuan kita memang nggak bisa. Kita dengan segala kehebatan kita itu memang kita nggak mampu untuk bisa bertahan dengan kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan berkata, Rasul Petrus memberikan pesan bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau akan ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memelihara engkau. Saudara, kadangkala kita ini merasa lebih gampang percaya kepada apa yang kelihatan daripada kepada Tuhan yang memang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi Tuhan itu lebih nyata dari apa yang kelihatan di sekeliling kita. Pujian yang kita naikkan tadi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Saudara, musim ini berganti. Dulu nggak ada corona, sekarang masih ada corona, bahkan ada varian-varian yang baru. Apakah kasih setia Tuhan berubah buat kita? Saya percaya semua jawabannya adalah tidak. Kasih setia Tuhan tidak berubah bagi kita. Ada corona atau nggak ada corona, ada persoalan atau nggak ada persoalan, kasih setia Tuhan tetap sama bagi saya dan saudara. Ada bencana atau nggak ada bencana, kasih setia Tuhan tetap sama bagi saya dan saudara. Kasih setia Tuhan buat kita tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita. Pemeliharaan Tuhan bagi kita tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Pemeliharaan Tuhan bagi kita justru yang menentukan kehidupan kita di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Karena Tuhan memelihara kita, makanya kita ada. Karena Tuhan memelihara kehidupan kita, makanya kita bertahan sampai hari ini. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu kita lakukan karena kita tahu memang betul tanpa Tuhan kita nggak mampu. Memang betul tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tanpa kesadaran akan hal ini, maka segala kegiatan-kegiatan kerohanian kita akan menjadi sesuatu yang rutinitas, saudara. Kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ada banyak sekali dari orang percaya yang beribadah, tapi sesungguhnya semua itu dilakukan hanya karena spontanitas. Kayaknya kurang kalau nggak ke gereja. Kayaknya kurang kalau nggak doa. Kayaknya kurang kalau tidak baca firman. Tapi sesungguhnya kalau ditanya, kamu percaya nggak Tuhan? Kamu percaya nggak kalau hanya Tuhan yang bisa tolong kamu? Seringkali masih ada option B dan option C buat kita, yaitu apa? Ya, kekayaanku bisa tolong saya, kepintaranku bisa tolong saya, kemampuanku yang lain bisa tolong saya. Saudara, tapi firman Tuhan datang buat kita siang hari ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Yesus pernah memberikan perumpamaan. Kalau kita diundang makan oleh seseorang, janganlah ingin mengambil tempat yang ada di depan. Supaya jangan yang punya acara nanti datang dan berkata, tolong berikan tempatmu ini kepada orang yang sudah kuundang, karena engkau tidak seharusnya ada di sini. Lebih baik kita mengambil tempat yang ada di belakang, dan biar yang punya acara akan datang pada kita dan berkata, duduklah di kursi yang paling depan. Saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu kita sedang mengakui bahwa Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Aku ini gak bisa, semuanya yang aku punya hari ini, semuanya ini tidak ada gunanya kalau Tuhan tidak menyertai aku. Sama seperti orang yang datang dan duduk di belakang, sekalipun mungkin punya segala sesuatu, tapi dia tahu bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa dari semuanya itu. Seringkali dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita suka sekali merencanakan sesuatu dan berpikir bahwa semua itu akan terjadi seperti yang kita mau. Enggak. Semua itu terjadi karena itu adalah rencana Allah. Kalau tidak terjadi berarti rencana Tuhan bukan yang itu, saudara. Biarkan kita memberikan kehidupan ini, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dan mari kita lakukan segala kegiatan-kegiatan keagamaan kita, kerohanian kita. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena kita percaya kepada penyediaan Tuhan. Kita percaya karena Tuhan sudah menyiapkan bagi kita. Kita percaya karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan ini tanpa kehendak Allah. Penting untuk kita menyadarinya, saudara, bahwa
Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita yang di luar dari rencana Allah. Kalau untuk urusan sehelai rambut saja jatuh butuh ketetapan Tuhan, apalagi untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, di hari kita berpuasa ini, saya mendorong setiap kita. Mari saya mendorong setiap kita, warga kerajaan Allah. Saya mendorong setiap kita, umat-umat pilihannya. Saya mendorong setiap kita, mari saudara, kita datang tahun ini, mumpung masih Januari. Mari kita setting hati kita untuk kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan ini, saudara, kalau kita masih meletakkan segala pengharapan kita kepada apa yang bisa, kepada setiap gaji yang kita terima setiap bulan, kepada setiap hasil usaha kita, bukan berarti habis ini kita tidak kerja, kita nggak usah kerja, kita nggak usah berusaha, bukan. Tapi maksud saya begini, kita bekerja, kita berusaha, tapi jangan sandarkan kehidupan kita sepenuhnya ke sana. Mari sandarkan kehidupan kita kepada penyediaan Tuhan. Melalui pekerjaan bisa, melalui usaha bisa. Tuhan bisa pelihara kita melalui banyak hal dalam kehidupan ini, saudara. Jangan biarkan kehidupan kita ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita, oleh dunia ini. Tapi biarlah kehidupan kita dikuasai sepenuhnya oleh kehendak Allah. Saudara, Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Dia itu setia dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita setelah melewati pandemi ini, paling tidak. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan ini. Sebagai satu-satunya penolong bagi kita dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Tuhan telah membuktikan bagi kita, Dia memelihara kita. Sekalipun ya kita melewati lembah, sekalipun ya kita melewati kehilangan, kita melewati kekurangan, kita melewati krisis, tapi Tuhan tidak pernah tidak memelihara kita. Kita ada sampai hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan yang besar bagi kita. Tuhan bisa pakai pekerjaan kita, Dia bisa pakai usaha kita, Dia bisa pakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk memelihara kita, untuk menyatakan kuasanya, pemeliharaan yang sempurna bagi setiap kita. Sebab itu saudara, saya mengajak setiap kita, mari kita letakkan kehidupan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Rendahkanlah diri kita. Sekalipun mungkin kita dipromosikan di kantor kita, sekalipun usaha kita meluas tahun ini, sekalipun kita mendapatkan jawaban-jawaban dari pergumulan-pergumulan kita, mari jangan lupa bahwa Tuhan lebih berkuasa dari kita. Dia yang punya rencana atas kehidupan kita, sehingga kita tidak punya alasan untuk menyombongkan diri dan tidak merasa bahwa kita butuh untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi bahan perenungan kita di hari kita berpuasa pada hari ini, saudara. Dan saya mau ajak setiap kita, mari rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Rendahkanlah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk kita menaruh Tuhan di atas segala sesuatu yang kita punya, di atas segala rencana-rencana kita. Biar kehendak Tuhan yang terjadi, saudara. Saudara tahu bahwa tidak ada yang lebih indah sebenarnya dari kehidupan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Dia merancangkan segala sesuatu dalam kebijaksanaannya. Ketika kita mau jalan seturut dengan kehendaknya, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kadang-kala memang apa yang Tuhan siapkan buat kita itu surprise bagi kita. Ya, tapi percayalah saudara, tidak ada yang lebih baik dari rencana Tuhan. Yang terbaik menurut kita itu terbatas dengan pengetahuan kita. Tapi yang terbaik menurut Tuhan itu sesuai dengan kekayaan hikmat-Nya. Dia tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa buat 3 hal pada hari ini. Pertama, kita akan berdoa buat bangsa dan negara, tempat di mana kita tinggal. Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Saudara, tugas kita adalah berdoa bagi pemerintah. Tugas kita adalah berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara, tempat di mana kita ada.
Seringkali kita gampang sekali untuk kritik, untuk tidak setuju, tapi kita lupa untuk berdoa bagi mereka. Kemudian kita akan berdoa buat rumah rohani kita, buat gereja kita. Kita juga akan berdoa buat rumah jasmani kita, orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan rencanakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, biarlah firman-Mu meneguhkan kami Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus, yang hari ini kami datang di hadapan-Mu bersama-sama. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Seperti firman-Mu berkata Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin negara di mana kami ada ke dalam tangan-Mu. Baik kami yang ada di Indonesia, kami yang ada di Malaysia, kami yang ada di Singapura. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan Bapak Perdana Menteri, Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan pertolongan buat mereka. Engkaulah sumber hikmat bagi mereka. Buat setiap tenaga kesehatan yang ada ya Tuhan. Setiap usaha yang dilakukan untuk penanganan COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pertolongan, Engkaulah sumber perlindungan. Kami minta kepadamu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas bangsa kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas tempat di mana kami ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, Shalom Tuhan terjadi bagi Indonesia, bagi Malaysia, bagi Singapura ya Tuhan. Terjadilah ya Tuhan Shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Turun atas kota kami, memberkati kota kami. Kami berdoa Tuhan buat pemulihan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, buat gereja Tuhan yang ada di mana-mana tempat Tuhan. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Tuhan, Engkau membangkitkan gereja-Mu tahun ini. Biarlah terjadi satu kegerakan yang luar biasa tahun ini Tuhan. Terjadi satu lawatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa atas gereja-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu gereja kami, untuk roh Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan siapkan bagi kami gereja Tuhan yang ada di Malaysia ini Tuhan. Kami sama-sama berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemimpin yang ada Tuhan, buat Bapak Gembala yang ada, untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah tahun ini Tuhan terjadi satu lawatan yang luar biasa. Ada breakthrough yang luar biasa Tuhan lakukan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau yang mengirimkan Tuhan hati yang lapar dan haus. Oh Tuhan, orang-orang yang rindu untuk menerima lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui gereja ini ada banyak orang diberkati, ada banyak orang diselamatkan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami, baik yang online maupun yang onsite. Biar di dalam setiap persekutuan kami ini ya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Oh, yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Oh, mereka yang butuh jawaban, mereka menerima hikmat dari Tuhan. Mereka yang lemah, mereka dikuatkan. Iman yang mati dibangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan roh Malaysia Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap kepala rumah tangga Tuhan, setiap istri-istri, anak-anak Tuhan, orang tua Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada. Bila setiap kami menerima kekuatan yang baru, setiap kami menerima pengurapan yang baru, setiap kami Tuhan menerima kekuatan yang baru di tahun 2022 ini, kami percaya Tuhan, kami akan mengalami the year of multiplied grace. Ada anugerah Tuhan yang melimpah atas kami. Ada anugerah Tuhan yang berlimpah atas setiap kami Tuhan. Di tempat usaha kami, di tempat di mana kami ada Tuhan, kami bekerja, di tengah-tengah keluarga kami, anugerah-Mu berlimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang hari ini. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dimanapun berada, yang berdoa dan berpuasa dari rumah masing-masing.
Engkau menolong ya Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami umat-Mu. Kalau setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, setelah ini kami akan berdoa juga mungkin secara pribadi, Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong kami, Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kami Tuhan kerinduan dalam hati kami. Biarlah cinta akan Tuhan berkobar dalam hati kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkat Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah raya besok. Kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Yuli Krisdianto dari Surabaya. Mari kita sama-sama siapkan kehidupan kita untuk diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara, tetap bergairah dengan Tuhan, tetap bersemangat dengan Tuhan. Mari tetap kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat berbuka puasa.